konspirasi yang lain masih berkaitan dengan agama juga tentang teks suci. Jadi gini, ini menarik nih. Pertama-tama kita harus tahu dulu, Yesus ini kan orang Yahudi nih ceritanya nih. Iya. Jadi ketika orang Yahudi dulu atau orang Romawi ketika dulu mereka ngelihat Yesus, mereka nggak memandang Yesus itu beda dengan orang Yahudi yang lain. Kan baru sekitar tahun 50-an lah, baru Yesus disebut sebagai Kristen kan agamanya. Sebelum itu kan dia disebut Yahudi Mesianik kan. Jadi cuma sekedar orang Yahudi yang mempropagandakan bahwasanya dia adalah the promised one. Kan ya, dia adalah Mesias, orang yang terjanji, the chosen one. Ketika terus kemudian Yesus ini terus kemudian berdakwah dan segala macam, teori yang paling kuat mengatakan bahwasanya Yesus ini berbahasa tiga. Satu, dia berbahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah dia berbahasa Aramaik, daerah itu Aramaik. Yang ketiga dia berbahasa Yunani. Walaupun itu bukan bahasa asli dia, tapi itu bahasa perdagangan pada saat itu. Karena kita tahu daerah itu kan dikuasai oleh Alexander Agung ya ketika saat itu. Nah, jadi ada tiga bahasa. Pertanyaannya adalah, kan dia kan dakwah nih ceritanya. Nah, setelah dia dakwah, mostly mungkin di Aramaik atau di Ibrani, tapi Alkitab yang pertama itu berbahasanya Yunani. Karena sebelum Yesus datang sudah ada teks suci ini kan. Karena teks suci orang Yahudi sama orang Kristen dalam tanda kutip itu hampir-hampir sama. Iya. Nah, teks suci ini yang sebelumnya ada itu bahasanya adalah Yunani. Namanya kalau nanti mau dicari Septuaginta namanya. Oh, bukan Hebrew. Bukan Hebrew. Nah, ketika dari Hebrew ditranslate menjadi Septuaginta, ada banyak banget problematik di situ. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang memperbolehkan ditranslate itu, mereka nyesal. Pertanyaannya, kenapa ditranslate dari Ibrani kepada Yunani diminta sama penguasa Alexandria? Nah, balik lagi, ini pengaruh penguasa pada agama kan. Kenapa dia perlu untuk mentranslate jadi Yunani? Supaya dia bisa menaturalisasi orang-orang Yahudi menjadi penduduk Yunani. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, Septuaginta ini banyak berpengaruh nanti pada Kristen juga. Padahal awalnya sudah ada sebelum daripada itu. Nah, baru-baru ini tahun 90-an ditemukan teks lagi di kendi tersimpan di Laut Mati, namanya Gulungan Qumran. Nah, Gulungan Qumran ini ditemukan di Mesir, usianya dari sebelum Yesus ada, sekitar tahun minus 150 atau tahun 200, aku lupa, abad minus ketiga. Nah, jadi ditemukan, dan setelah dilihat-lihat ada beberapa mirip dengan Al-Quran, ada beberapa mirip juga dengan Septuaginta dan seterusnya. Artinya ini membuktikan bahwa dari dulu sampai sekarang agama itu sebenarnya satu message sebenarnya. Iya. Iya. Nah, itu Yang Abrahamik.